mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah tersebut di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama dihitung oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya itu bagus atau baik, maka sungguh dia telah beruntung dan bahagia. Wa in fasadat, namun jika solatnya itu buruk atau rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah gagal dan rugi. Fa in intaqasa min faridatin syai'a, qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, unduru hal li abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa minal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dalik. Dan jika intaqasa min faridatin syai'a, solat wajibnya itu ada kekurangan-kekurangan, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan berfirman kepada para malaikat, unduru hal li abdi min tatawwu'in, carilah, perhatikanlah, apakah hambaku ini mempunyai solat-solat sunnah. Fayukammalu biha man taqasa minal faridah, maka kalau dia punya solat-solat sunnah, maka solat-solat sunnahnya itu akan diambil untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada solat wajibnya.
Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian dilakukan seperti itu pada semua amalannya. Artinya kalau seseorang punya sholat wajib itu ada kekurangan-kekurangan, maka kekurangan-kekurangan itu ditambal dengan sholat-sholat sunnah yang dia punyai. Kalau dia punya sholat sunnah, begitu pula kalau dia punya puasa wajib, puasa Ramadan, ada kekurangan-kekurangan, maka diambillah puasa-puasa sunnahnya itu untuk menambal puasa wajibnya tersebut. Dan begitu seterusnya pada semua amalan. Maka di sini di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik. Yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita tentang betapa agungnya kedudukan sholat, sehingga sholat itu penentu amalan-amalan seorang hamba di hari kiamat. Jadi betapa meruginya orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, betapa gagalnya mereka, tidak suksesnya mereka dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat apabila mereka menyia-nyiakan sholat. Karena sholat adalah merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan seseorang di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sebagaimana hal ini dapat kita pahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus, maka sungguh dia telah bahagia dan beruntung, berhasil dan beruntung. Maka sholat adalah merupakan salah satu sebab keberhasilan, keberuntungan dan kebahagiaan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain memerintahkan kita untuk mencari pertolongan Allah dengan sholat, yaitu Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari keberhasilan, mencari pertolongan Allah dengan sholat. Demikian sebaliknya, sholat juga bisa merupakan amalan yang menyebabkan seseorang itu gagal dan merugi, yaitu apabila dia menyia-nyiakan sholatnya. Menyia-nyiakan sholat itu bisa dalam arti tidak sholat sama sekali, atau tidak memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat sahnya sholat. Ada orang sholat tapi bisa jadi sholatnya itu sia-sia dan dinyatakan batal dalam pandangan syariat apabila memang sholat itu tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sholat atau rukun-rukun sholat. Sebagai contoh, misal ada orang sholat belum masuk waktunya,
Ada orang sholat duhur tapi matahari masih tegak di atas kepala. Ini belum masuk waktu sholat. Padahal masuknya waktu sholat itu merupakan syarat sahnya sholat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Atau misal ada orang sholat subuh tapi masih gelap, galas. Padahal waktu sholat subuh itu adalah waktu ketika telah terbitnya fajar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Makan dan minumlah kalian yang mau berpuasa itu sampai jelas benang putih atas benang hitam dari fajar. Artinya apa? Artinya orang yang mau berpuasa itu dia masih boleh makan dan minum sebelum terbitnya fajar. Karena itu belum waktu subuh. Tapi ketika telah terbit fajar, maka orang yang mau berpuasa itu tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi minum. Karena itu pertanda telah masuknya waktu subuh. La Rasulullah mengatakan sendiri bahwa al-fajru fajran. Fajar itu ada dua jenis fajar. Yang pertama fajar kadhib, kelihatannya fajar tetapi itu sesungguhnya belum fajar. Yang kedua adalah fajar shadiq, fajar yang benar-benar adalah merupakan fajar. Nah, kalau seseorang dia melakukan ibadah sholat ini di luar daripada waktunya, itu berarti tidak terpenuhi syarat sahnya, maka sholat orang ini dinyatakan tidak sah. Sama dengan orang yang sholat tanpa wudhu. Karena wudhu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Rasulullah mengatakan, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Maka wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Nah, kalau orang sholat tanpa wudu berarti sholatnya tidak sah. Kedudukan wudu itu sama dengan kedudukan masuk waktu dalam sholat. Sama dengan kedudukan menutup aurat dalam sholat. Kenapa? Karena wudu, masuknya waktu, menutupnya aurat, itu termasuk diantara syarat-syarat sahnya sholat. Yang kedua, yang berikutnya yang termasuk di dalam pengertian menyia-nyiakan sholat adalah orang yang sholat dengan gerakan yang cepat, seperti burung atau ayam mematuk beras. Sholatnya saking cepat. Ini karena apa? Dia telah menghilangkan tumakninah di dalam sholat. Maka ini termasuk menyia-nyiakan sholat. Termasuk juga orang yang menyia-nyiakan sholat itu adalah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini bingung ini. Loh Ustaz, kok orang yang sholat celaka? Gimana? Allah mengancam orang yang sholat ini. Padahal kita katakan bahwa sholat itu adalah kunci kebahagiaan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mencari pertolongan kepada Allah dengan apa? Sholat. Maka Allah firmankan, wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka?
alladzina hum anis salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka itu meremehkan sholat mereka. Kalau mau berdiri sholat itu malas, sholat dengan malas-malasan, sholatnya itu digampang-gampangkan, ya, meremehkan perkara sholat. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah itu mempunyai keutamaan dan mempunyai kedudukan yang juga tinggi. Kenapa? Ya karena sholat sunnah ini dapat dijadikan sebagai sholat untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Ya, kalau orang sholat wajib barangkali rukuknya tidak sempurna, barangkali sujudnya tidak sempurna, atau barangkali dia tidak benar-benar khusyuk, atau barangkali ya dia sholat dalam keadaan ngantuk-ngantuk, ya, maka ini semua ditutup kekurangan-kekurangan ini dengan sholat sunnah, jika dia punya sholat sunnah. Maka di sini faedah daripada melakukan sholat sunnah. Kemudian kalau ditanyakan, kalau begitu Ustadz, sholat sunnah itu sholat apa saja? Kalau sholat sunnah itu punya kedudukan yang begitu tinggi, maka pertanyaan yang pertama, sholat sunnah itu yang paling bagus di mana dilakukan? Apakah kalau sholat sunnah itu paling bagus dilakukan di masjid? Anak-anak, anak-anak kecil, pulang minta minum susu di mama sana. Pulang minta minum susu, cepat. Pertanyaan yang pertama, kalau sholat sunnah itu punya kedudukan yang begitu utama, punya kelebihan-kelebihan, bahkan dia bisa menjadi penambal atas kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib, maka pertanyaannya, sholat sunnah itu yang paling bagus dilakukan di mana? Apakah di masjid, apakah di rumah, ataukah di pasar, atau di mana? Maka hal ini dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yaitu kata Rasulullah, idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Apabila salah seorang dari kalian itu sudah lakukan sholat di masjid, yaitu sholat apa? Wajib, ya. Apabila salah seorang dari kalian sudah lakukan sholat di masjid, maka hendaklah dia menjadikan bagian dari sholatnya itu di rumahnya. Jadi rumah itu juga punya jatah untuk ada sholat di situ, ada punya bagian. Jadi jangan kita jadikan rumah kita itu sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadi rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Ya maksudnya bukan tanam orang di situ, tetapi rumah yang tidak ada padanya sholat, rumah yang tidak ada padanya baca Al-Quran. Nah, ini kuburan. Lebih parah lagi kalau rumah kita itu dijadikan sebagai diskotik.
Lebih parah. Rumah dijadikan diskotik itu, di rumah diputar musik, lagu-lagu tripping, ya, saling bergantian. Kadang-kadang kita kalau lewat di situ dengar, kadang-kadang seolah-olah kita sedang berada di India. Kadang-kadang lagi balik lagi kayaknya kita sedang di Amerika, ya, karena dengar musiknya ganti-ganti, kadang India, kadang Amerika, kadang lagu-lagu dugem, ya. Ya, ini bioskop. Maka jangan jadikan rumah kita itu sebagai bioskop, sebagai tempat karaoke, tapi jadikan rumah kita itu sebagai tempat yang di dalamnya ada bagian untuk dzikir kepada Allah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Apabila salah seorang dari kalian telah salat di masjidnya, maka hendaklah dia jadikan rumahnya itu bagian dari salatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nuran. Karena sesungguhnya Allah menjadikan pada rumahnya itu cahaya dengan sebab sholatnya itu. Jadi kalau rumah yang tidak ada sholat sunnah di sana itu rumah kayak kuburan, gelap, tidak ada dzikir, ya. Kalau rumah itu supaya cahaya, maka adakan di situ sholat sunnah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat sunnah itu yang afdol dilakukan di rumah. Tapi kalau dilakukan di masjid ya sah saja, sah saja. Tapi kalau misalnya yang lebih utama ya di rumah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini dalam hadis beliau dari sahabat Zaid bin Thabit. Dia berkata bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis salati fi buyutikum, fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya salat seseorang itu di rumah, kecuali salat wajib. Kecuali salat apa? Wajib. Jadi kalau sholat duha di rumah afdol, sholat tahajud, sholat witir, sampai sholat rawatib sekalipun afdol di rumah. Naam. Ini pertanyaan yang pertama terjawab, yaitu di manakah tempat yang paling utama bagi seseorang untuk melakukan sholat sunnah? Maka jawabnya di rumah. Pertanyaan yang kedua, ada berapa jeniskah sholat sunnah itu? Ada berapa jeniskah sholat sunnah itu? Maka kita katakan bahwa sholat sunnah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak, dan yang kedua adalah sholat sunnah muqayyadah. Sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyadah. Apa itu sholat sunnah muqayyadah? Sholat sunnah muqayyadah itu definisinya, pengertiannya adalah al-ma'rufatu bisunanir rawatib. Sholat sunnah muqayyadah itu yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah apa? Rawatib. Yani qabla salati wa ba'daha, sholat sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Sholat yang mengiringi sholat wajib, itu namanya sholat rawatib. Sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib itu apakah sholat sunnah sebelum sholat wajib atau sholat sunnah setelah sholat wajib, itu namanya sholat rawatib. Sholat rawatib ini masuk dalam kategori sholat sunnah muqayyadah. Ya. Nah,
Nah, sholat sunnah rawatib ini sendiri terbagi menjadi dua. Sholat sunnah rawatib ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama muakkadah, sholat sunnah yang sangat ditekankan dari sholat sunnah rawatib, dan ghairu muakkadah, sholat sunnah yang tidak terlalu ditekankan. Yang tidak terlalu apa? Ditekankan. Sholat sunnah rawatib yang ditekankan, harus dijaga, diperhatikan, sangat diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanyakan, kalau begitu ada berapa sholat sunnah rawatib yang muakkadah itu? Maka jawabnya ada tinta asyrata rakaah, ada 12 rakaat. Sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang sangat ditekankan, itu ada 12 rakaat sholat sunnah. Yaitu sholat apa-apa? Kita hitung berdasarkan hadis dari Abdullah bin Syaqiq. Dia berkata, sa'altu Aisyata an sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sholat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat di rumahku sebelum duhur 4 rakaat, yaitu qabliyah duhur 4 rakaat dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya Aisyah. Tadi kita katakan sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Ini Rasulullah lakukan 4 rakaat. Kalau ditanyakan Ustadz 4 rakaat itu bagaimana cara melakukannya? Maka jawabnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 4 ya. Tsumma yakhruju fayusalli bin nasi tsumma yadkhulu fayusalli raka'atain. Kemudian Nabi keluar sholat duhur dengan orang-orang, lalu beliau kembali lagi ke rumah sholat 2 rakaat lagi. Berarti ba'da duhur 2 rakaat. Berarti sudah jadi 6. 4 tambah 2 6. Wa kana yusalli bin nasil maghriba thumma yadkhulu fayusalli rak'atain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sholat maghrib dengan orang-orang, kemudian beliau masuk rumah, setelah selesai maghrib pulang masuk rumah lalu sholat 2 rakaat. Berarti ba'diyah maghrib 2 rakaat di rumah. Berarti berapa tuh? 6 tambah 2 jadi 8. Wa yusalli bin nasil isya'a wa yadkhulu baiti fayusalli raka'atain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya di masjid dengan orang-orang, lalu beliau masuk rumahku dan salat 2 rakaat setelah Isya, yakni ba'da Isya 2 rakaat. Berarti jadi 10. Ya. Wa kana yusalli minal laili 9 raka'atin fihinnal witru. Dan Nabi itu sholat malam 9 rakaat, dan termasuk di dalamnya itu witir. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Dan Nabi itu kadang-kadang sholat di malam hari, sholat malam itu panjang dalam keadaan berdiri, kadang-kadang juga sholat panjang dalam keadaan duduk. Sholat malam, ya. Naam. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Dan apabila Nabi baca surat dalam keadaan berdiri, maka beliau ruku dan beliau sujud, itu semuanya dalam keadaan berdiri, yakni sholat berdiri. Sholat berdiri.
Wa idza qara'a qa'idan, apabila beliau mulai salat itu dengan duduk, raka'a wa sajada wa huwa qa'idan, beliau ruku dan sujud itu dalam keadaan duduk, yakni salat duduk ini. Ya. Kadang-kadang beliau itu salat berdiri, dari awal itu berdiri sampai ruku sujud semua ya seperti biasa. Tapi kadang-kadang kalau Nabi terlalu capek bangun di malam hari, itu beliau sholat malam tapi sambil duduk. Jadi mulai start dari awal itu dalam keadaan duduk. Jadi ruku juga dalam keadaan duduk, sujud juga dalam keadaan apa? Duduk. Wa kana idza tala al-fajru, dan apabila telah terbit fajar, shalla raka'ataini, Nabi sholat 2 rakaat sholat sunnah, yakni qabliyah fajar, qabliyah subuh. Makanya sholat subuh itu dinamakan sholat fajar juga, karena sholat ketika telah terbit fajar. Jangan masih gelap gulita. Kalau masih gelap itu namanya sholat tengah malam. Ya, begitu. Jadi kadang-kadang orang sholat subuh itu kalau kita perhatikan adzan ini, langit ini masih gelap. Itu belum waktu sholat subuh. Kalau kita merujuk kepada waktu-waktu sholat, maka sholat dalam keadaan seperti ini namanya sholat di luar waktu, dan sholatnya tidak sah. Maka dari itu sholat subuh itu dinamakan sholat fajar, karena sholatnya dilakukan setelah terbit fajar. Kapan terbitnya fajar? Yaitu warna putih sudah ada di ufuk bagian timur, itu sudah putih semua, sudah kelihatan. Kalau orang jalan dari jauh sudah kita kenal, oh ada orang jalan, itu kayaknya aping itu, atau kayaknya dayu itu, sudah bisa. Artinya karena sudah apa? Sudah terang. Ya. Nah, maka di sini kita lihat ya, Nabi sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Jadi kita hitung 4 rakaat duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi berapa tuh? Coba hitung 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur 6, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Inilah sholat sunnah apa? Rawatib muakkadah. Sholat sunnah ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallat natai asyrata rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat pada malam dan siang harinya, artinya semua sholat sunnah di malam hari dan di siang hari 12 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Dibangunkan baginya rumah di surga. Jadi kalau pengen punya rumah di surga, ya kalau belum punya rumah di dunia ini tidak apa-apa, ya sabar, ya tidak apa-apa. Kalau tidak punya rumah di dunia tidak apa-apa, sebentar juga kok nanti tinggalkan dunia. Tapi kalau pengen punya rumah di surga, bangun rumah di surga dari sekarang. Bagaimana caranya bangun rumah di surga? Salah satunya pelihara sholat sunnah rawatib muakkadah ini. Ya, ada amalan-amalan bangun rumah di surga itu banyak, tapi salah satunya ini. Ustadz ada yang lain? Ada yang lain. Yaitu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun suatu masjid, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Ya, ini amalan-amalan supaya punya rumah di surga. Kalau ada juga yang dijamin oleh Rasulullah, dia tidak bangun, tapi Rasulullah jamin kasih dia rumah di surga. Bukan kontrak ya. Rasulullah kasih jamin bahwa orang ini nanti saya kasih dia rumah di surga. Itu apa? Ada amalannya. Apa amalannya? Tinggalkan berdusta walaupun bercanda.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Saya menjamin akan memberikan rumah kepada seseorang di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi jangan bercanda untuk mau bikin orang ketawa-ketawa akhirnya dusta. Tidak boleh. Itu tidak dapat rumah di surga. Ya. Nah, komedi-komedian itu. Ya, jadi apa? Kalau mau supaya dijanjikan oleh Rasulullah mendapatkan surga di rumah di surga, maka itu meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ada lagi. Apa kata Rasulullah? Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya jamin memberi rumah kepada seseorang di pintu surga. Jadi orang pas masuk pintu surga langsung lihat, ih, Masya Allah ada rumahnya Mustafa. Nah itu di surga. Begitu masuk surga langsung lihat ada di situ. Jadi karena apa? Rumah itu di pintu surga, bagian paling depan. Ya katakanlah dia kelas eksklusif lah begitu ya. Perumahan-perumahan yang mewah di bagian-bagian depan. Itu apa kata Rasulullah? Bagi siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Jadi walaupun benar tapi kalau lawan tanding debat ini lawan yang abal-abal, tidak usah layani. Nah, itu nanti dapat rumah di depan surga. Karena kalau mau debat dengan orang abal-abal ini pusing sama debat dengan orang gila. Ya. Nah, kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan dalil-dalil, kita sampaikan bukti-bukti, tapi dia tetap ngotot saja, pokoknya prosedur, gitu aja, ya. Nanti prosedurnya mau apa ya, pokoknya prosedur asal ngomong, ya gitu. Jadi yang kayak gini tinggalkan, ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.